Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat IRD tentang intersection sebanyak 5 kasus. Oke, langsung aja kita ke contoh kasusnya. Nah, di sini saya sudah membuat 5 kasus. Contoh 5 kasus yaitu ada pemesanan makanan, jadwal perkuliahan, pemesanan tiket bioskop, perpustakaan, dan manajemen proyek. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas kasus IRD yaitu pemesanan makanan. Nah, di pemesanan makanan ini terdapat 3 entitas atau 3 tabel. Yang pertama ada pengguna, yang kedua ada pesanan, lalu ada menu. Nah, di tabel pengguna ada atribut yaitu ID pengguna, nama pengguna, alamat pengguna, gender atau jenis kelamin, dan nomor telepon. Nah, di sini ID pengguna jadikan primary key. Lalu di sini ada menu, ada tabel menu yaitu ada diisi atribut yaitu kode menu. Kode menu ini kita jadikan primary key. Lalu ada atribut nama menu dan harga menu. Nah, di sini ada tabel selanjutnya ada tabel pesanan. Nah, tabel pesanan ini kita isi atributnya yaitu ID pesanan dijadikan primary key. Lalu ada ID pengguna, kita jadikan foreign key karena kita akan mengambil data dari si pengguna. Lalu ada kode menu, kita jadikan foreign key juga. Karena kita juga akan mengambil dari data dari tabel si menu juga. Lalu ada total harga dan tanggal pemesanan. Nah, di sini relasinya ada one to many karena pengguna bisa memesan banyak pesanan. Nah, di sini juga si menu, satu menu bisa dipesan banyak pesanan. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh kedua yaitu jadwal perkuliahan. Nah, di sini ada 4 entitas atau 4 tabel. Yang pertama ada mahasiswa, wali dosen, mata kuliah, dan KRS. Nah, di tabel mahasiswa terdapat beberapa atribut yaitu ada name, sini name-nya itu primary key, lalu ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, gender mahasiswa atau jenis kelamin mahasiswa, itu jurusan, dan fakultas. Nah, di tabel wali dosen, ada atribut NIP, ada nama dosen, ada alamat dosen, dan gender dosen. Dan NIP-nya ini kita jadikan primary key. Nah, di mata kuliah, di tabel mata kuliah ada atribut kode mata kuliah, lalu dijadikan primary key, dan nama mata kuliah, SKS, semester, jenis mata kuliah, jurusan, dan fakultas. Nah, di KRS terdapat atribut juga yaitu ID KRS, kita jadikan primary key, dan name kita jadikan foreign key karena kita akan mengambil data si name atau si mahasiswa. Nah, setelah itu ada kode mata kuliah atau foreign key karena kita akan mengambil data si mata kuliah. Lalu ada status KRS dan tahun ajar. Nah, di sini relasinya yaitu satu mahasiswa bisa memilih banyak KRS. Lalu di mata kuliah, satu mata kuliah bisa mengambil banyak KRS atau banyak KRS bisa mengambil banyak mata kuliah tergantung situasinya aja, kasusnya aja. Jadi Waldos ini dia bisa satu Waldos ini bisa menerima banyak KRS dari mahasiswa.
gitu. Nah, selanjutnya kita ke contoh lainnya, yaitu pemesanan tiket bioskop. Nah, di sini ada 4 entitas juga atau 4 tabel. Yang pertama ada user, tiket, film, dan pesanan. Nah, di tabel user ada atribut ID user, dan ID user ini jadi primary key, nama user, dan nomor telepon. Nah, di tabel film ada atribut kode film yang dijadikan primary key, judul film, genre film, dan durasi film. Nah, di tabel tiket ada atribut kode tiket yang dijadikan primary key, kode film yang dijadikan foreign key karena kita akan mengambil data si film ini. Lalu ada harga dan tanggal tiket. Nah, di tabel pesanan ini ada beberapa atribut juga, yaitu yang pertama ada user yang dijadikan primary key, lalu ada kode tiket yang dijadikan foreign key. Nah, kenapa di sini nggak ada kode film? Karena di sini sudah disebutkan di tabel tiket ada kode film di tiket, jadi tidak perlu disebutin karena sudah ada datanya. Nah, di sini saya lupa menambahkan lagi satu lagi, yaitu ID user. Dan ID user kita jadikan jadi foreign key juga. Kita naik. Nah, sini udah ada ID user karena kita akan mengambil data dari si user. ID user, lalu di sini ada tempat duduk dan jadwal film. Nah, relasinya adalah dari user ke pesanan, yaitu one to many, karena satu user bisa memesan banyak pesanan. Dan dari film, satu film bisa memiliki banyak tiket. Dan dari pesanan ke tiket, satu pesanan bisa dipesan banyak tiket, atau banyak pesanan bisa dipesan satu tiket, atau tergantung kasusnya seperti apa. Dan bisa satu tiket dipesan satu pesanan, tergantungannya. Nah, kita ke kasus selanjutnya, yaitu perpustakaan. Nah, di sini ada 3 tabel atau 3 entitas. Yang pertama ada tabel anggota, yang kedua ada tabel peminjaman, yang ketiga ada tabel buku. Di tabel anggota terdapat atribut ID anggota yang dijadikan primary key, nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Lalu di tabel buku ada atribut kode buku yang dijadikan primary key, lalu judul buku, penerbit, dan pengarang. Nah, di tabel peminjaman ada atribut ID peminjaman, kode buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Nah, di sini ID peminjamannya kita jadikan primary key, lalu kode bukunya kita jadikan foreign key karena kita akan meminta data dari si anggota. Nah, termasuk juga ID anggota. Maksudnya ini kode buku, kita minjam data buku, lalu ID anggota, kita minjam data anggota. Seperti itu. Nah, relasinya yaitu satu anggota bisa meminjam banyak peminjaman seperti ini. Nah, si buku, satu buku bisa dipinjam oleh di peminjaman. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke contoh lainnya, yaitu manajemen proyek. Nah, di sini ada 4 entitas, yaitu karyawan, perusahaan, proyek, dan tugas.
Nah, di tabel karyawan ada ID karyawan yang dijadikan primary key, lalu NIK, nama karyawan, alamat karyawan, gender, dan nomor telepon. Di tabel perusahaan ada ID perusahaan yang dijadikan primary key, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel proyek. Sini ada ID proyek, atributnya yang dijadikan primary key, nama proyek, dan deskripsi proyek. Lalu di sini ada tugas. Di tabel tugas ini ada atributnya yaitu ID tugas yang dijadikan primary key. Lalu ada ID perusahaan karena kita akan mendapatkan data dari si perusahaan yang dijadikan atau proyek key. Lalu ada ID karyawan, kita akan juga meminjam data si karyawan. Lalu ada ID proyek yang kita akan meminjam data si ID proyek ini, si proyek. Lalu ada deskripsi tugas dan deadline. Nah, di karyawan ke tugas ini, satu karyawan bisa memiliki banyak tugas. Itu relasinya. Nah, di perusahaan, satu perusahaan bisa mempunyai banyak tugas. Nah, mungkin seperti itu. Lalu di proyek, satu proyek bisa memiliki banyak tugas. Nah, mungkin seperti itu relasinya. Nah, mungkin itu saja sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.